Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua anak-anakku sekalian melalui teknologi ini. Pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang hak atas kekayaan intelektual atau intellectual property rights. Kita mengenal nama intellectual property rights ini sebagai sebuah hak kekayaan yang dimiliki oleh si penciptanya itu sendiri. Apa sih itu hak itu atau hak atas kekayaan intelektual atau biasa disebut sebagai intellectual property rights? Hak atas kekayaan intelektual adalah suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia, baik hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusastraan, dan seni. Haki itu adalah suatu perlindungan terhadap hasil karya, baik hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusastraan, dan seni. Ini yang harus dihormati, yang harus dihargai oleh semua kita. Kenapa kita, baik saya, maupun bapak, maupun juga anak-anakku, dan seluruh masyarakat kita, baik itu pemerintah, maupun juga masyarakat umumnya, harus menghormati yang namanya hak atas kekayaan intelektual itu. Kalau kita lihat, ya, klasifikasi dari haki itu setelah kita mengetahui tentang definisinya di atas, maka dapat diklasifikasikan menjadi dua. Hak itu dua klasifikasi, yaitu hak cipta atau copyright, dan kemudian yang kedua adalah hak kekayaan industri, ya. Hak cipta dan hak kekayaan industri atau industrial property rights. Apakah yang dimaksudkan dengan hak cipta itu? Kalau kita melihat dari beberapa pengertian hak cipta, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun juga pendapat para ahli, dapatlah kita menyimpulkan bahwa hak cipta itu adalah merupakan hak eksklusif. Ia merupakan hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak eksklusif tersebut meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Mengumumkan dan memperbanyak di sini termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik. Itu yang dikatakan sebagai hak eksklusif. Khusus untuk pencipta maupun penerima hak cipta atas karya film dan program komputer, menurut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Kemudian apa sih itu pencipta? Pencipta menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan yang khas dan bersifat pribadi. Itu pencipta. Kemudian siapa yang dapat dianggap sebagai pencipta? Ini kan pertanyaan kita kan. Siapa yang dianggap sebagai pencipta? Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, ya, jika tidak terbukti sebaliknya, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah pertama, orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan Direktorat Jenderal, atau kedua, orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Kata-kata yang menyebutkan kecuali terbukti sebaliknya mempunyai makna apabila di kemudian hari ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa dialah yang menjadi pencipta yang sebenarnya, maka anggapan yang pertama akan gugur. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang akan memastikan kebenaran tersebut? Pengadilan niaga yang akan menentukan siapa sebenarnya yang menjadi pencipta atau atas ciptaan tersebut. Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta ialah
orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu. Atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya, yang dianggapnya sebagai pencipta, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Kemudian, anak-anakku sekalian, apa itu hak pencipta? Hak pencipta itu adalah seseorang pencipta memiliki dua macam hak atas ciptaannya, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak tersebut berwujud hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak-hak ekonomi tersebut antara lain berwujud hak reproduksi, hak adaptasi, dan hak distribusi. Apa itu hak reproduksi? Undang-Undang Hak Cipta memakai istilah memperbanyak sebagai padanan reproduksi ini. Perbanyakan bermakna menambah jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan. Itu hak reproduksi. Sedangkan hak adaptasi adalah hak untuk mengadaptasi, dapat berupa menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Aransemen musik misalnya, dramatisasi, merubah cerita fiksi menjadi non-fiksi, atau sebaliknya. Sedangkan hak distribusi adalah hak pencipta untuk menyebarkan ciptaannya kepada masyarakat. Penyebaran tersebut dapat berupa penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal masyarakat. Hak-hak ekonomi dari si pencipta. Adapun yang dimaksud dengan hak moral bagi pencipta adalah hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain melakukan perubahan karya ciptaannya, larangan mengadakan perubahan judulnya, larangan mengadakan perubahan nama penciptanya, dan hak bagi pencipta untuk melakukan perubahan atau ciptaannya. Ketentuan hak moral ini, anak-anakku sekalian, itu diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian kita beralih kepada hak paten. Kata paten dapat digunakan dalam dua pengertian, yaitu pertama, paten berarti dokumen yang diterbitkan pemerintah berdasarkan permintaan yang menyatakan mengenai suatu invensi dan siapa inventornya sebagai pemilik paten atau invensi yang bersangkutan. Itu mana pertama. Yang kedua, paten berarti hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya untuk waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensinya, dan orang lain dilarang melaksanakan tanpa izin inventornya. Pengertian yang kedua inilah yang digunakan Undang-Undang Paten. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Kemudian apa sih itu invensi? Invensi itu berdasarkan definisi paten yang telah disebut di atas. Paten itu berkaitan dengan masalah invensi. Kata invensi ini sepadan dengan invention dalam bahasa Inggris. Kata invention memiliki makna yang berbeda dengan kata discovery. Kata discovery digunakan untuk maksud penemuan terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Misalnya, Columbus menemukan benua Amerika. Sedangkan kata invention digunakan untuk penemuan sesuatu yang sebelumnya memang belum pernah ada. Misalnya Thomas Edison menemukan lampu atau listrik pijar. Padanan invention dalam bahasa Belanda adalah uitvinding, sedangkan discovery adalah outtaking. Ini yang disebut sebagai invensi. Syarat-syarat invensi yang dapat dipatenkan, yang pertama adalah invensi tersebut harus baru. Kedua, invensi tersebut
mengandung langkah inventif. Yang ketiga, invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri. Syarat kebaruan atau novelty yaitu suatu invensi dapat dikatakan baru jika tidak didahului pengetahuan dan kecakapan terdahulu. Penemuan terdahulu adalah penemuan dan segala bentuk informasi yang terkait dengan penemuan tersebut yang telah ada sebelum penemuan yang bersangkutan diajukan permintaan paten atau sebelum tanggal pengajuan permintaan paten yang bersangkutan. Itu namanya novelty. Pengetahuan dan kecakapan terdahulu meliputi hal-hal yang diungkapkan kepada umum dengan cara pertama, publikasi dalam bentuk yang nyata seperti tulisan, gambar, dan rekaman. Yang kedua, bentuk lainnya pengungkapan seperti pengungkapan lisan berupa ceramah, penyiaran radio yang tidak dicatat kata-katanya, pengungkapan visual, peragaan, pameran, demonstrasi, dan pengungkapan melalui penggunaan produk atau proses. Pengertian kebaruan atau novelty yang dianut Undang-Undang Paten dapat dilihat dalam pasal 3 dan pasal 4. Itu syarat kebaruannya. Yang kemudian sekarang itu adalah langkah inventif. Istilah langkah inventif merupakan frase yang terdiri dari dua kata, yaitu inventif yang berkaitan dengan pemikiran yang kreatif dan kata-kata yang berkenaan dengan jarak. Satu langkah, dua langkah, lebih dulu dari keadaan semula. Jadi, langkah inventif berarti adanya kemajuan dari sesuatu yang lebih dulu. Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Mengapa orang yang mempunyai keahlian biasa saja yang dijadikan ukuran atau dasar menentukan ada tidaknya langkah inventif itu? Kalau pertimbangan adanya langkah inventif itu didasarkan pada orang yang jenius dalam bidang teknik, maka akan sangat langka dapat dipenuhinya adanya langkah inventif untuk suatu invensi. Sebaliknya, kalau didasarkan atas pertimbangan orang awam, maka hampir semua invensi itu dapat memenuhi syarat langkah inventif. Dan keadaan ini tidak mendorong kemajuan teknologi. Yang ketiga, dapat diterapkan secara industri. Suatu invensi dapat diterapkan secara industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri. Jika invensi tersebut adalah produk, maka produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang, satu secara massal, dengan kualitas yang sama. Sedangkan jika invensi itu berupa proses, maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik. Dengan perkataan lain, industrial applicated ini atau industrial ini bermakna bahwa produk atau proses yang akan dipatenkan itu dapat digunakan dalam industri dan perdagangan. Suatu penemuan yang diberikan paten tidak semata-mata mengandung nilai teori saja, tetapi juga mempunyai nilai praktis. Kalau penemuannya berupa produk, maka produk tersebut harus dapat diproduksi lebih lanjut. Atau bila produk itu berupa proses, maka prosesnya dapat dilaksanakan untuk menghasilkan produk. Kemudian kita bicara paten, apa saja jenis-jenis paten itu? Jenis-jenis paten, ya pada prinsipnya, paten dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa adalah memenuhi persyaratan penemuan yang dapat diberikan paten, yaitu syarat kebaruannya, mengandung langkah inventif, dan dapat diberikan dalam bidang industri. Penemuan yang demikian ini biasanya didahului dengan kegiatan riset dan pengembangan yang intensif. Adapun paten sederhana berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Paten adalah paten yang diberikan terhadap penemuan berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya. Menurut penjelasan pasal 6, paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki juga atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud. Adapun invensi yang sifatnya
tidak kasat mata, seperti metode atau proses, tidak dapat diberikan paten sederhana. Penemuan dalam paten sederhana itu biasanya berupa peralatan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti mesin pembuat bakso, alat pemarut kelapa, pemecah kulit kopi, pemipil jagung, dan perontok gabah. Kemudian yang berikutnya, hak intelektual adalah hak merek. Jangan mengatakan merek, itu lidahnya orang Sasak itu. Hak merek ya, yang betul. Definisi otentik mengenai merek ini dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek, yaitu suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat jelas bahwa fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian, merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Macam-macam merek. Sebagaimana halnya konvensi Paris, Undang-Undang Merek juga mengatur lingkup merek dalam dua golongan atau macam merek, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Ini merek dagang. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa jenis lainnya. Jangka waktu untuk pemberian merek, jangka waktunya menurut pasal 7 Undang-Undang Merek menentukan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan untuk jangka waktu 10 tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Tanggal penerimaan permintaan pendaftaran adalah tanggal yang ditetapkan kantor merek sebagai saat memenuhi segala dokumen permintaan pendaftaran merek yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan undang-undang. Saya kira demikian anak-anak materi kuliah kita sekarang ini yang berkaitan dengan intellectual property right. Bapak berharap itu kan ya anak-anakku sekalian untuk memperhatikan slide-slide yang sudah Bapak paparkan ini dan juga penjelasannya secara lisan. Insya Allah nanti kalau kita ujian, semua yang materi yang sudah diberikan itu akan kita coba untuk kita pahami bersama. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang keliru, saya minta maaf. Bapak minta maaf ya. Bukan bermaksud untuk menyinggung, tetapi mungkin ada kekeliruan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Ya pada kesempatan ini Bapak minta untuk dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.